Halo, salam jumpa lagi bersama saya dalam perspektif Isidorus Lili Jawa. Sekolah jam 5 pagi. Wajarkah? Waraskah? Saudara-saudara, kemarin ya, hingga saat ini di NTT viral dengan pemberlakuan sekolah mulai jam 5 pagi untuk 10 SMA, SMK yang berada di Kota Kupang. Saya coba melihat lalu lintas komunikasi dan interaksi dalam berbagai WhatsApp group maupun Facebook. Banyak yang mengulas soal itu. Saya mengidentifikasi ada 3 fenomen terkait dengan itu. Yang pertama, pendapat yang pro. Ada yang menyatakan bahwa ini adalah kebijakan yang bagus dan perlu dilaksanakan. Karena itu bisa melatih disiplin siswa, juga bisa melatih disiplin orang tua agar beraktivitas lebih pagi. Ada juga pihak-pihak yang kontra, ya. Pihak-pihak yang kontra ini melihat apa urgensinya, ya, sekolah jam 5 pagi dengan tujuan untuk meningkatkan disiplin, merestorasi kualitas pendidikan di NTT, dan menggairahkan ekosistem pembelajaran di sekolah. Jadi tidak ada korelasi. Dan sekolah jam 5 pagi itu justru memicu aneka persoalan. Tetapi kelompok ketiga, ya, justru melihat hal ini sebagai sebuah lelucon. Kita bisa membaca di Facebook atau di WhatsApp group, ya. Ada anekdot-anekdot, ada satir, ada lelucon yang timbul justru karena adanya kebijakan pemberlakuan sekolah mulai jam 5 pagi ini. Saudara-saudara, memang ini menjadi viral dibicarakan oleh banyak orang karena ini menurut saya adalah sesuatu yang baru. Sesuatu yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Mungkin dalam konteks kita mau membuat sesuatu yang lain, sesuatu yang berbeda. Karena itu saya membaca headline beberapa media menyatakan bahwa NTT mau membuat sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lain dari daerah-daerah lain di Indonesia. Ya, tentu untuk sesuatu yang beda, sesuatu yang lain itu banyak mendapatkan atensi dari publik. Ya, saya berusaha untuk memberikan beberapa catatan kecil ini. Yang pertama, peserta didik dan para guru itu adalah orang-orang yang menjadi bagian dari ekosistem pembelajaran di sekolah. Mereka bukan kelinci percobaan. Jadi, jangan memanfaatkan para siswa, para guru, ya, untuk menjadi kelinci percobaan, untuk menjadi uji coba atas suatu kebijakan yang mungkin belum punya basis kajian yang komprehensif. Ya. Saya belum mendapatkan informasi bahwa keputusan mulai sekolah jam 5 pagi itu sudah punya kajian yang komprehensif. Sudah dilihat dari berbagai aspek. Sudah dicermati terhadap berbagai akibat yang ditimbulkan oleh kebijakan itu. Ya. Jadi jangan menjadikan para peserta didik dan para guru itu sebagai kelinci percobaan untuk uji coba suatu gagasan, suatu kebijakan yang belum jelas kajiannya. Kasihan. Kasihan, ya, para peserta didik dan para guru kita. Yang kedua, pemberlakuan sekolah jam 5 pagi ini memang menimbulkan aneka pertanyaan. Pertanyaan itu seputar wajarkah kebijakan ini? Waraskah kebijakan ini? Ya, saya yakin, ya,
saudara-saudara ya tentu memiliki jawaban tersendiri atas realitas ini. Tetapi bagi saya tidak mudah untuk memberlakukan sekolah jam 5 pagi. Ya, akan menimbulkan berbagai dampak ikutan yang luar biasa. Yang pertama, ya, selama ini kan anak-anak bersekolah jam 7. Ini rutinitas yang sudah dilakukan sekian lama, berulang-ulang, ya. Dan ini berlaku bukan cuma di Kota Kupang, di NTT, tetapi se-Indonesia, ya. Orang mulai sekolah jam 7 pagi. Kalau kita mau mulai jam 5, tentu akan menimbulkan persoalan karena akan menyebabkan tabrakan berbagai kepentingan. Yang pertama, Anda bayangkan, kalau sekolah mulai jam 5 pagi berarti anak-anak harus bangun jam 4. Karena apa? Karena mereka harus bersiap-siap ya, mandi, berpakaian, sarapan, lalu ke sekolah. Dan jam 5 mulai pelajaran. Apakah Anda sudah membayangkan bagaimana kalau anak-anak kita bangun jam 4? Apakah mereka punya mood untuk bersekolah atau tidak? Itu jam yang terlalu pagi dan masih gelap. Coba dibayangkan, di rumah itu tentu akan menimbulkan persoalan, ya, karena hal yang tidak biasa ini. Anak-anak harus bangun pagi-pagi sekali, orang tua mesti menyiapkan sarapan di waktu yang sangat pagi. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang tidak punya kendaraan untuk ke sekolah? Atau di rumah orang tuanya tidak punya kendaraan untuk mengantar mereka ke sekolah. Ini menjadi satu kesulitan tersendiri, ya. Karena pada jam-jam seperti itu, angkutan kota belum beroperasi, ya. Para sopir, para konjaknya itu masih tidur. Tetapi anak sekolah diminta untuk ke sekolah. Bersyukur kalau orang tua yang punya kendaraan pribadi bisa mengantarkan anaknya. Tetapi kalau yang tidak punya kendaraan, ini menjadi suatu tantangan tersendiri. Ya. Lalu ketika mereka ke sekolah, ya, itu dalam situasi yang masih sangat pagi. Ini tentu sangat riskan, misalnya untuk anak-anak gadis kita, ya. Apakah orang tua tidak cemas ya ketika anak-anak gadisnya di pagi buta itu harus ke sekolah? Misalnya berjalan kaki untuk menanti kendaraan umum. Itu suatu hal yang penuh risiko. Nah, kalau terjadi risiko pada anak-anak peserta didik ini, siapa yang harus bertanggung jawab? Ya, apakah dinas pendidikan yang mau bertanggung jawab? Ini pergulatan banyak orang. Ya. Lalu ketika sampai di sekolah, ya, jam 5 pagi mereka mulai bersekolah. Apakah memang anak-anak sudah siap untuk menerima pelajaran di jam 5 pagi itu? Apakah mereka punya mood sudah siap? Ini tentu bukan perkara sepele. Jadi bukan soal pelajaran mulai jam 5 pagi, tetapi apakah memang sudah terbangun ya kesadaran, mood ya, aspek psikis para peserta didik untuk bisa menerima pelajaran. Itu baru satu sisi dari aspek para peserta didik. Belum lagi kita melihat dari kepentingan para guru ya misalnya. Ya, para guru tentu harus dini hari ke sekolah. Bayangkan ya kalau ada guru-guru yang masih mempunyai bayi, masih mempunyai anak-anak usia SD. Ini bagaimana mereka meninggalkan anak-anaknya di rumah, sedangkan anak-anaknya harus ke sekolah sebelum jam 7. Kalau dibangunkan jam 4 terlalu pagi. Bagaimana mereka bisa mendamaikan kegalauan anak-anaknya di rumah? Tentu ini akan terbawa sampai ke sekolah, ya. Mereka ke sekolah tapi pikiran mereka tetap ada di rumah. Ini memang hal-hal yang saya kurang tahu apakah dipikirkan oleh dinas pendidikan atau tidak. Ya, makanya saya bilang apakah keputusan ya mulai pembelajaran jam 5 pagi itu sudah dilakukan kajian yang komprehensif atau tidak. Ya, kalau saya baca di media ini uji coba. Sayang ya kalau para peserta didik, para guru kita menjadi kelinci percobaan dari kebijakan yang tidak matang ini.
Lalu saya membaca juga ya argumentasi dari Dinas Pendidikan bahwa toh di sekolah-sekolah lain yang berasrama ini sudah berlaku, sudah jalan dari dulu. Jadi tidak soal kalau hal yang sama diberlakukan untuk sekolah-sekolah di luar yang non asrama. Ini keliru, ya. Ini keliru. Saya ini ya hampir belasan tahun ya tinggal bersekolah di asrama, ya, di seminari. Jadi kita di seminari pagi itu bangun jam 4.45. Tetapi jam 5 bukan mulai pelajaran. Ya. Jam 5 kami ke kapela, kami berdoa, ya, berdoa bersama, ya, lalu dilanjutkan dengan misa pagi. Setelah misa pagi ada bersih-bersih lingkungan, lalu makan pagi, dan persis seperti biasa jam 7 mulai pelajaran. Jadi memang kita sudah dipersiapkan, ya, mempersiapkan diri untuk memulai pelajaran. Jadi bukan serta-merta bangun jam 4.45, jam 5 langsung pelajaran. Itu nonsense. Tidak mungkin. Di mana-mana tidak seperti itu. Dan kalau di asrama ya jelas karena kita hidup dalam satu iklim yang terkondisikan seperti itu, ya. Bahwa jangkauan kita ke sekolah dekat, kita punya aturan yang jelas, ya. Tidak punya beban-beban tertentu untuk orang tua. Ini beda kalau diberlakukan di luar, di rumah-rumah bersama keluarga. Bagaimana mungkin anak-anak kita harus bangun jam 4 atau jam setengah 5 lalu bersiap diri untuk ke sekolah di kala pagi buta itu? Saya belum menangkap ya esensi dari kebijakan ini. Toh kalau mau merubah kualitas pendidikan kita, bukan seperti ini caranya. Ada cara lain, ya. Tingkatkan kualitas guru-guru, ya. Tegakkan disiplin di sekolah, perbaiki sarana dan prasarana di sekolah, ya. Mungkin ini yang perlu dilakukan, bukan dengan melakukan kelinci percobaan, ya, dengan membuatkan gagasan-gagasan semacam ini yang justru membingungkan dan melahirkan dampak-dampak ikutan yang mungkin akan luar biasa. Karena itu, ya, saya melihat juga ya ada yang sudah bersurat sampai ke Presiden Jokowi, ada yang bersurat ke Menteri Pendidikan. Ya, saya berharap pemerintah Nusa Tenggara Timur berpikir ulang tentang kebijakan ini. Ya. Jangan dipaksakan, jangan menjadikan anak-anak kita sebagai kelinci percobaan, ya. Jangan menjadikan para guru kita sebagai tempat uji coba, ya, sebagai kelinci percobaan. Kebijakan itu harus disiapkan dengan baik, harus dilakukan kajian secara komprehensif, mempertimbangkan berbagai faktor. Jadi jangan takuju-takuju ada yang macam ini. Ini memang menjadi pertanyaan banyak orang. Wajarkah? Waraskah? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pertanyaan ini saya sampaikan kepada Anda sekalian. Apakah menurut Anda sekolah jam 5 pagi itu wajar, itu waras? Silakan memberikan pendapat Anda, dan ya, kita berharap pemerintah melihat lagi kebijakan ini agar jangan menimbulkan dampak ikutan yang justru mencederai, ya, mencederai proses pendidikan, proses belajar mengajar kita di sekolah. Terima kasih, salam sehat dan Tuhan memberkati.